Dalam video kali ini, saya Dwi Wulandari dan teman saya Sri Cahyati dan Yuni Kartika akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang model nested. Selanjutnya akan disambung dengan Sri Cahyati yang akan membahas materi tentang pembelajaran tipe fragmented, dan yang ketiga Yuni Kartika akan membahas tentang pelajaran work needed. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pembelajaran terpadu tipe nested atau disebut juga pembelajaran terpadu model tersarang. Jadi, model pembelajaran ini merupakan pengintegrasian kurikulum di dalam satu disiplin ilmu yang secara khusus meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Keterampilan belajar ini meliputi keterampilan berpikir atau disebut juga dengan thinking skill, dan yang kedua keterampilan social skill, dan yang ketiga keterampilan mengorganisir atau disebut juga dengan organizing skill. Model pembelajaran terpadu tipe nested ini juga merupakan pembelajaran terpadu yang memakai pendekatan interstudy, yaitu keterampilan yang ingin dilatihkan di dalam satu bidang studi. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran nested. Kelebihan tipe pembelajaran nested atau tipe terangsang ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam suatu pembelajaran di dalam satu mata pelajaran. Kemudian bisa menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran pun akan menjadi semakin diperkaya dan berkembang. Kemudian memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain yang di dalam satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi. Pada tipe ini, suatu guru dapat memadukan kurikulum secara meluas. Selanjutnya, kekurangan tipe nested ini terletak pada guru. Ketika guru merancang tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran. Hal ini berdampak pada siswa, karena prioritas pelajaran akan menjadi kabur, dan juga siswa diarahkan untuk melakukan beberapa tugas belajar yang sekaligus. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu tipe nested. Langkah-langkah pembelajaran tipe nested ini ada 3 tahap, yaitu tahap yang pertama tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, tahap perencanaan ini yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk kegiatan awal. 2. Memilih kajian materi, standar kompetensi dasar, dan indikator. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan sub keterampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam suatu unit pembelajaran. Dan yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan secara umum. Keterampilan yang harus dikuasai ada 3, yaitu keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisir. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau disebut juga indikator. Prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran terpadu yaitu guru hendaknya tidak menjadi single actor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, karena peran guru itu sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa menjadi belajar mandiri. Kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama dalam kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Selanjutnya, tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi menurut Depdiknas hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu
individu, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada materi kedua, Sri Cahyati. Baiklah, perkenalkan, saya Sri Cahyati. Saya akan melanjutkan materi tentang model pembelajaran fragmented. Yang akan saya bahas yaitu pengertian model fragmented, kemudian kelebihan dan kelemahan model fragmented, serta penerapan model fragmented. Yang pertama yaitu pengertian model fragmented. Model fragmented adalah model pembelajaran yang paling konvensional dibandingkan dengan model lainnya. Model ini masih memisah-misahkan setiap mata pelajaran, baik isi maupun waktu. Jadi tidak ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran fragmented adalah model yang memisahkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, baik waktu maupun pelaksanaannya. Dan masing-masing materi dilaksanakan secara terpisah pada jam-jam yang berbeda. Kemudian kelebihan model fragmented. Kelebihan model fragmented yang pertama yaitu masing-masing disiplin ilmu tetap utuh. Yang kedua, bebas untuk menggali pelajaran dengan baik dan mendalam. Yang ketiga, guru tidak perlu susah untuk mengkoneksikan antar disiplin ilmu. Yang keempat, siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Yang kelima, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam, materi pelajaran merupakan bentuk yang murni dari setiap ilmu. Yang ketujuh, menciptakan guru yang ahli di bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas. Selain memiliki kelebihan, model fragmented juga memiliki kelemahan. Yang pertama, siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda, sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, siswa hanya menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. Model pembelajaran fragmented memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Seperti yang sudah saya paparkan, bahwasannya tidak ada model pembelajaran yang sempurna. Semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Guru dapat memaksimalkan model pembelajaran tersebut dengan adanya kreativitas serta inovasi-inovasi guna memotivasi siswa dalam belajar agar tercipta tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian penerapan model fragmented. Menurut Fogarty, model fragmented sangat cocok diterapkan pada tahap penjurusan mata pelajaran. Misalnya diterapkan pada tingkat universitas ataupun sekolah menengah atas yang dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Akan tetapi, di sekolah dasar juga dapat diterapkan baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi, yaitu di kelas. Tergantung bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran sebaik mungkin, agar siswa bisa lebih bermakna dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai contoh penerapannya, berikut ini tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dengan menggunakan pembelajaran terpadu model fragmented. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan berbahasa meliputi kemampuan mendengarkan, membaca, berbicara, menulis, dan apresiasi sastra. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, diharapkan kelima kemampuan tersebut dapat meningkatkan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kelima aspek kemampuan berbahasa tersebut harus diberikan secara menyeluruh dan terencana, sehingga diharapkan siswa dapat meningkatkan dan menguasai kelima aspek tersebut, baik secara lisan maupun tertulis, dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Namun dalam pembelajaran model fragmented ini, kelima aspek dalam keterampilan berbahasa dipenggal-penggal dalam waktu yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar siswa bisa menguasai suatu pembelajaran secara mendalam. Model fragmented ini dalam pemenggalannya bisa disampaikan dalam waktu yang berbeda atau juga penggunaan guru yang berbeda. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian lanjut ke pemateri yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika, NIM 1920201054. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang C Model Networked. 1. Pengertian model networked berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data keterangannya lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukai atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku, bacaan internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak, dan orang tua, atau guru yang dianggap ahli olehnya, sehingga siswa memperluas wawasan belajarnya sendiri. Artinya siswa termotivasi belajar karena rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya. 2. Kelebihan model networked. A. Pelajaran dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan atau konsep pelajaran yang mempunyai sesuatu nilai yang lebih sepanjang masa. B. Model pelajaran tersebut mengembangkan keterampilan berpikir anak. 3. Kelemahan model networked. Kelemahan dari model pembelajaran networked adalah motivasi anak berupa sehingga ke dalam materi pembelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam 4 langkah-langkah model networked. A. Menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pedoman kurikulum 2013 di setiap materi pelajarannya. B. Mendesain model networked yang sesuai dengan minat siswa. C. Hasil dari rancangan model jaringan networked dimasukkan ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin dalam video kami kali ini materi itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.